Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal mengulas materi praktikum sebelumnya. Nah, kita bakal membahas tentang array dan matrix. Pertama, kita bakal membuat array. Yaitu, membuat array itu ada beberapa cara. Yang pertama, kita membuat secara langsung. Pertama, kita definisiin A. Lalu menggunakan kunci siku, kita dapat memasukkan elemen-elemen secara langsung. Nah, lalu di enter, maka akan tampil seperti berikut. Yang kedua itu bisa kita mengambil dari file eksternal. Di sini kita menggunakan Notepad, di mana kita buat dulu di Notepad-nya. Terus sebentar tampilkan Notepad-nya. Nah, kita tulis elemen-elemen yang ingin kita jadikan sebuah array. Lalu kita save. Oh, sebentar, punya saya tadi udah ke save. Lalu kita beri nama array 1, terus kita save. Nah, di sini kita kan nyimpennya di praktikum. Kita nyimpen di folder praktikum. Nah, kita bakal panggil di MATLAB-nya. Ini kan kita nyimpennya di folder praktikum. Pastikan current directory kita juga berada di praktikum ini. Nah, lalu kita akan panggil, definisikan B, panggil dengan menggunakan perintah load. Lalu kita ketikkan nama file yang sudah tadi kita simpan. Lalu dia akan muncul seperti ini. Itu cara menggunakan dari file eksternal. Kelebihannya apa? Mungkin karena kan kalau kita nulis langsung dari command window kadang-kadang kalau salah kayak kita harus ngulang gitu. Nah, kalau dari Notepad ini kita bisa ngapusnya di Notepad dan itu bisa kita pakai secara berkali-kali. Manggilnya tuh jadi gampang, tinggal si nama foldernya aja. Selanjutnya kita akan membangkitkan dengan perintah yang ada di MATLAB. Yang pertama kita definisikan X, nilai awalnya 1, terus diakhiri dengan angka 6. Maka dia akan muncul seperti ini. Dimulai dengan angka 1, diakhiri dengan 6, dan dilakukan secara terurut. Bagaimana jika kita ingin memberikan beda pada setiapnya? Nah, itu juga kita bisa lakukan. Pertama kita definisikan X, dimulai dengan angka 1. Misalnya kita berikan beda 2, dan akan berakhir di angka 9. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Diawali dengan angka 1, diakhiri dengan angka 9, dengan bedanya pada tiap-tiapnya adalah 2. Selanjutnya, kita akan menggunakan perintah linspace. Linspace. Kita akan dengan angka awal min 10, diakhiri di angka 50, dan jumlahnya adalah 5. Nah, kalau tadi kan kita di sini bedanya kita yang menentukan. Kalau ini bedanya si MATLAB yang tentukan, tapi dengan kita yang menentukan berapa jumlahnya. Satu lagi yaitu dengan perintah logspace. Nah, ini kita logspace ini itu perangkatan 10. Jadi kita akan diawali dengan 10 pangkat 0 dan diakhiri dengan 10 pangkat 2 dengan jumlah 4. Maka akan muncul sebagai berikut. Diawali dengan 10 pangkat 0 dan diakhiri dengan 10 pangkat 2 dengan jumlah 4 dan beda ditentukan oleh MATLAB sendiri. Selanjutnya kita akan membuat matriks. Nah, matriks ini merupakan sebuah kumpulan-kumpulan array. Makanya membuat matriks tidak berbeda jauh hanya dengan array. Dapat dilakukan dengan beberapa cara juga. Yang pertama dengan cara langsung, yaitu
buat ya sama halnya tadi seperti kita membuat array, kita langsung tulis elemen-elemennya. Nah, di sini yang membedakan untuk membuat kolom baru yaitu dengan tanda titik koma. Nah, kita juga bisa memisahkannya dengan menggunakan koma. 1, 3, 4. Nah, lalu 1, 3, 4, 7. Pastikan ini memiliki, nah dia akan muncul seperti ini. Ada juga dengan kita mengumpulkan tiap-tiap dari array. Misalnya kita membuat array pertama 4, 2, 4. Ini array yang pertama. Terus array yang kedua ada nilai 1 sampai 5. Dan array yang ketiga itu ada lint space min 20, 0, 5. Nah, lalu kita akan mengumpulkan array-array ini menjadi sebuah matriks dengan cara kita definisikan B, lalu dengan menggunakan kurva siku kita kumpulkan X dipisahkan dengan titik koma, Y dan Z. Ups, sepertinya ada yang salah. Sebentar, salahnya ada di kita coba pakai. Oh, ya salah di X-nya. Nah, kita definisikan ulang si X, lalu kita ulang juga biar terurut ya. Y sama dengan 1 sampai 5. Z, Z, lint space in 20, 0, 5. Baru kita memanggil semuanya, mengumpulkan array-array ini menjadi sebuah matriks. Nah, maka akan muncul sebagai berikut. Seperti halnya array, matriks juga bisa kita buat mengambil dari file eksternal. Sama seperti tadi, kita buat dulu di Notepad sebuah matriks. Tanpa perlu titik koma, kita bisa langsung mengetikkan. Untuk membuat kolom baru itu kita bisa dengan enter saja. Lalu kita save. Kita save menggunakan nama matriks 1. Ini juga di praktikum. Lalu ini juga sudah di praktikum. Sama halnya dengan array, dia juga menggunakan perintah load. Terus kita tulis nama file yang sudah tadi kita buat. Maka dia akan muncul seperti ini. Selanjutnya, untuk membangkitkan perintah-perintah, membangkitkan matriks menggunakan perintah yang ada di MATLAB itu bisa dilihat di halaman 15. Nah, di sini kita akan langsung menjelaskan bagaimana cara memanipulasi suatu. Lanjut, kita bakal membangkitkan sebuah matriks. Kita bakal lanjut memanipulasi matriks dengan perintah-perintah yang ada di MATLAB. Yang pertama kita buat sebuah matriks terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan magic yang kemarin sudah kita bahas asal-usulnya. Nah, sesuai dengan yang kita bahas kemarin, apabila baris kolom dan diagonal
matriks yang dijumlahkan akan menghasilkan jumlah yang sama. Nah, karena kita sudah membuat sebuah matriks, kita akan memanipulasi dengan perintah-perintah yang ada di MATLAB. Yang pertama yaitu kita menggunakan perintah reset, yaitu mengubah ukuran matriks yang semulanya ukurannya 4 kali 4 menjadi sebentar B, kita panggil menggunakan matriks A. Kita tuliskan perintahnya dulu. Di set matriks A berubah menjadi 8 kali 2. Nah, akan muncul seperti ini. Yang tadinya matriks berukuran 4 kali 4 menjadi 8 kali 2. Selanjutnya, kita akan ingin mengetahui apakah betul ini sudah 8 kali 2. Kita bisa menggunakan perintah size. Maka dia bersesuaian yaitu 8 kali 2. Bagaimana kalau matriks A itu juga 4 kali 4. Selanjutnya, kita ingin mengambil sebuah matriks dalam matriks. Maksudnya bagaimana? Misal, kita definisikan C, lalu menggunakan matriks B, kita ingin mengambil baris pertama dengan dan baris ke-8, yaitu ini baris pertama ini dan baris ke-8 ini. Caranya dengan cara pertama, baris pertama dan baris ke-8, elemen yang kita ingin ambil itu semuanya. Jadi semuanya. Kita dapat menggunakan tanda titik 2. Nah, maka dia akan terambil semuanya, yaitu baris pertama dan baris ke-8-nya. Selanjutnya, kita ingin mengambil sebuah matriks. Tadi kan ini semuanya. Gimana kalau kita ingin mengambil matriks mengambil salah satunya aja, misal 16-nya aja atau 3-nya aja, itu juga bisa kita lakukan. Kita definisikan U menggunakan matriks B, lalu kita ambil satu baris pertama dan kolom pertama. Baris pertama, kolom pertama. Maka dia akan terambil 16. Lanjut, kita akan mengambil sebuah diagonal matriks. Kita menggunakan matriks A saja yang lebih enak. D sama dengan enggak sesuai contoh di modul, kita gunakan matriks B. C diagonal C. Nah, maka dia akan terambil 16 dan 1. Diagonalnya kan 16 dan 1. Selanjutnya, kita ingin mengambil baris ke 5 sampai 7. Kita ingin mengambil baris ke 5 sampai 7 punya matriks B di kolom kedua. Berarti 15 betul 15 13 5 sampai 7. Berarti 13 8 12 dengan menggunakan perintah itu kita definisikan menggunakan matriks B baris 5 sampai 7 kolom kedua, maka dia akan terambil. Selanjutnya kita ingin menggabungkan matriks dua buah matriks, yaitu D dan E. Tandanya seharusnya bukan titik 2 tapi titik koma.
Kenapa dia juga tidak bisa? Perhatikan tadinya ini menggunakan kurung siku. Ini error karena tadi menggunakan tanda kurung. Yang ini juga dia bakal error. Ingat, kalau ingin membuat sebuah matriks yaitu menggunakan kurung siku dengan kolom dan kolomnya bisa menggunakan titik koma. Membuat baris barunya menggunakan titik koma. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah trail. Trail menggunakan matriks A menggunakan matriks A trail L-nya kelebihan 1. Nah, di sini dia akan mengambil apa ini diagonal bawahnya. Matriks segitiga bawahnya, diagonal. Ya, pokoknya dia akan mengambil matriks segitiga bawahnya. Nah, di modul kan ada K-nya. Real, L-nya 1, A, misal 2. Nah, berarti kan dijelasin kalau K-nya lebih dari 0 elemen-elemen sampai sampai K di atas diagonal utama akan ikut diambil karena ini kan kita apa ini K-nya 2 berarti kan elemen-elemen di atas ini nih di atas segitiga bawah ini akan ikut terambil ini. Pokoknya ini kalau trilnya itu min 1 maka dia yang tadinya uh, ini ikut ini dia akan jadi tidak ikut. Selanjutnya tadi kan segitiga bawah. Selanjutnya kita akan mengambil segitiga yang atasnya. Yaitu kita definisikan F menggunakan matriks A. Lalu perintahnya yaitu trio. Terus A. A. Nah, dia akan terambil semuanya. Seperti halnya trio juga apabila 2, apabila K-nya kita tuliskan, nah, dia elemen-elemen sampai 2 ini di atas diagonal utamanya akan ikut diambil. Kalau kita coba min 1, berarti yang di sininya. Pokoknya kebalikan dari di drill tadi. Selanjutnya, kita akan menggunakan perintah flip, 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 flip. Kita flip. Matriks B. Nah, maka dia akan membentuk matriks berukuran N kali M dengan kolom yang tersusun terbalik dari matriks sebelumnya. Jadi, tadi kan matriks B, kita di bawahnya aja. B. Kita panggil si B. Nah, kita lihat. Tadi kan si ini berada di sebelah sini. Nah, setelah di flip itu ditukar posisinya. Selanjutnya, yang terakhir kita menggunakan
perintah rotasi, rotasinya 90 derajat, lalu kita menggunakan matriks C. Kita panggil matriks C, nah dia akan berotasi 90 derajat. Itu juga ada keterangannya, K. Apabila K-nya sama dengan 0 atau tidak dituliskan, berarti dia akan bermakna sama dengan 90, diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kalau K-nya kita tulis, K-nya misal min 2, nah dia akan diputar dua kali sebanyak 90 derajat, kayak gitu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Tiara Arifah. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas mengenai operasi pada matriks. Langsung saja ya. Diberikan contohnya itu matriks X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti ini bentuknya. Nah, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu operasi skalar dengan matriks. Nah, X1 sama dengan X dikurangi 2, artinya itu setiap elemen pada matriks X itu dikurangi 2. Seperti ini 1 dikurangi 2 negatif 1, kemudian 2 dikurangi 2, 0, dan seterusnya. Kemudian operasi yang kedua yaitu X2 sama dengan X dikali 2 dikurangi 1. Nah, ini artinya juga sama. Setiap elemen pada matriks X itu dikalikan 2 terlebih dahulu, kemudian dikurangi 1. Seperti 1 dikali 2, 2 dikurangi 1, hasilnya 1. Kemudian 2 dikali 2, 4, dikurangi 1, 3. Nah, dan seterusnya, semuanya sama. Kemudian operasi yang ketiga yaitu X3 sama dengan X dibagi 2. Sama seperti tadi, setiap elemen pada matriks X itu dibagi 2. 1 dibagi 2, 0,5, kemudian 2 dibagi 2, 1, dan seterusnya semuanya sama. Nah, operasi yang keempat yaitu X pangkat 3. Tapi di sini ada titik terlebih dahulu untuk menunjukkan bahwa yang dipangkatkan 3 itu setiap elemennya, bukan matriksnya. Elemennya kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1 pangkat 3, 1. 2 pangkat 3, 8. 3 pangkat 3, 27, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu kita akan membahas mengenai operasi matriks dengan matriks. Langsung saja ya. Nah, diberikan contohnya matriks G seperti ini dan matriks H. Nah, operasi pertama J sama dengan G ditambah H, seperti yang sudah kita pelajari, penjumlahan matriks itu adalah penjumlahan setiap elemen yang bersesuaian. 1 ditambah 4, 5, dan seterusnya semuanya sama. Kemudian yang kedua, matriks G dikurangi matriks H, sama seperti tadi. Tinggal dikurangi setiap elemen yang bersesuaian. Kemudian yang ketiga, L sama dengan 2 dikali G dikurangi H. Jadi, seperti yang sudah kita pelajari, kan 2 itu skalar ya. 2 dikali G dikali matriks itu kan 2 dikali setiap elemen pada matriks G. Nah, setelah 2 dikali G dihasilkan, kemudian dikurangi H.
Nah, seperti yang barusan tadi. Seperti, nah G kurangnya sama operasinya seperti itu. Nah, yang selanjutnya M sama dengan G dikali H. Nah, ini kan ada titik lagi ya, seperti tadi. Seperti yang di perpangkatan pada skalar tadi. Nah, ini ada titik, artinya itu sama seperti tadi. Yang dikalikan adalah setiap elemennya. Jadi, tadi kan G sama H ya. G sama H. Nah, 1 dikali 4, 4. 1 dikali 4, 4. Kemudian 2 dikali 5, 10. Pokoknya setiap elemen yang disesuaikan. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kemudian jika penulisannya seperti ini tanpa titik, berarti perkaliannya itu perkalian yang biasa. Kan perkalian matriks itu perkalian antara baris dan kolomnya ya. Nah, seperti itu seperti biasa. Tapi di sini error. Kenapa? Nah, harus kita ingat perkalian pada matriks itu jumlah kolom pada matriks pertama dan jumlah baris pada matriks kedua harus sama. Sedangkan G dengan H, kalau G kan matriks 3 kali 4 ya, dan H juga 3 kali 4. Nah, kolom yang G itu 4, dan baris yang H itu 3. Itu tidak sama, jadi tidak bisa. Makanya ini jadi error. Nah, kemudian ini G titik. Nah, seperti tadi, ingat kalau titik itu operasi antar elemennya, antar elemen yang disesuaikan. Satu. Nah, setiap elemen yang bersesuaian dibagi ya. Satu kan tadi itu 1 bagi 4, 0,25, dan seterusnya. Nah, untuk yang seperti ini kan hanya dulu garis miringnya terbalik ya. Nah, ini tuh yang O sama P itu maknanya sama saja, hanya penulisannya dapat seperti yang O, dapat seperti yang H. Kalau G titik garis miring H itu, ya G setiap elemen pada matriks G yang bersesuaian elemennya dengan H itu dibagi, jadi yang dioperasikan, jadi G itu sebagai penyebutnya. Nah, ini juga sama, G-nya sebagai penyebutnya, karena garis miringnya terbalik. Jadi yang didahulukan yang belakangnya. Yang jadi penyebutnya adalah yang belakangnya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya G titik. Nah, titik berarti setiap elemen yang berkesesuaian. Pangkat H negatif 2 dikurangi 2. Ini H-nya dikurangi 2 dulu. Nah, ini kan G pangkat matriks kan. Ini kalau dikurangi kan hasilnya matriks. Nah, maksudnya itu ya tadi setiap elemen yang berkesesuaian. Misalnya G itu kan tadi itu 1 ya. Kemudian H itu elemen satu-satunya 1. Sedangkan H itu elemen satu-satunya berapa tadi? H 4. Jadi 4 kurangi 2 itu 2. Jadi 1 pangkat 2. Hasilnya 1. Nah, kemudian kalau kita mau mempangkatkan elemen G yang elemen ke baris kedua kolom ke 1, nanti dipangkatkannya dengan matriks H yang elemennya baris kedua kolom ke 1 juga. Nah, seperti itu. Bisa dicoba sendiri. Nah, untuk selanjutnya X aksen. Ini matriks X yang tadi pertama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. X aksen ini artinya itu X transpose. Jadi kalau kita mau mencari matriks yang transpose, ditranspose kan. Nah,
Cara penulisannya seperti ini. Yang awalnya 1, 2, 3 itu satu baris menjadi satu kolom. Nah, kemudian kita akan membuat matriks baru, yaitu P sama dengan X. Nah, seperti ini. Ini dapat dilihat ya di pembahasan sebelumnya. Maka akan menghasilkan matriks seperti ini. Kolom ke-1 dan kolom ke-3. Jadi matriks 2 kali 2. Kemudian kita akan mencari, cara mencari determinannya, cukup ditulis det dalam kurung P, hasilnya negatif 6, langsung bisa didapatkan. Kemudian untuk mencari inverse, cukup menulis dengan INF dalam kurung P, dan diperolehlah inverse-nya itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penerapannya, sistem persamaan linear. Secara umum, sistem persamaan linear atau SPL dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, kalau dibentuk dalam matriks, dinyatakan dalam matriks, jadi seperti ini. Jadi, matriks A dikali matriks X sama dengan matriks B. Kita namai seperti itu. Nah, syarat SPL di atas mempunyai penyelesaian tunggal. Matriks A adalah matriks non-singular atau matriks yang nilai determinannya tidak sama dengan 0. Jadi, matriks A ini determinannya tidak boleh 0. Syaratnya. Nah, untuk memperoleh penyelesaian dari SPL tadi, ada 3 cara yang biasa digunakan. Yang pertama, menggunakan inverse matrix. Biasanya kita untuk mencarinya cuma seperti ini ya. A kali X sama dengan B, maka untuk mencari X itu sama dengan A inverse dikali B. Biasanya kita menggunakan seperti ini. Kan tadi A inverse itu bisa dicari ya menggunakan MATLAB, yaitu dengan INV dalam kurung matriksnya apa. Nah, itu jadi matriks jadi inverse-nya. Kemudian yang kedua, menggunakan operasi pembagian matriks. Ini tuh pada dasarnya sama saja ya seperti yang nomor 1. Kan kalau di dalam matriks kita jarang menulis B per A, matriks B per A, jarang kan? Tapi kita menggunakan inverse ini penulisannya. Tapi pada intinya sama saja. Nah, iya, namun di dalam MATLAB bisa menuliskannya seperti ini, seperti yang nomor 1 atau yang seperti yang nomor 2. Ini sama saja. Kemudian nomor 3 menggunakan faktorisasi LU. Nah, faktorisasi LU ini kita memisalkan A-nya itu sama dengan LU, L dikali matriks L dikali matriks U, di mana matriks L dan matriks U ini merupakan matriks segitiga bawah dan segitiga atas. Jadi untuk memperoleh nilai X-nya sama dengan U inverse dikali L inverse dikali B. Kan di dalam sifat matriks jika LU. Nah, kita lihat dulu ke nomor 1. X itu kan sama dengan A inverse dikali B. Berarti A-nya diganti sama LU, dan menurut sifat pada matriks, kalau dua matriks diinverskan, maka yang pertama jadi yang awalnya yang kedua, U kan awalnya kedua. Jadi yang pertama diinverskan, kemudian L diinverskan. Seperti itu. Nah, langsung ke contohnya. Misalkan diketahui SPL sebagai berikut. Dan dalam matriks dapat dinyatakan seperti ini. Langkah-langkah penyelesaiannya, kita tulis dulu matriks A dan matriks B. Seperti ini. Kemudian kan tadi syaratnya itu determinannya tidak boleh sama dengan 0. Jadi kita cari dulu determinannya. Ternyata determinan matriks A itu 27, berarti syaratnya terpenuhi. Nah, untuk penyelesaiannya, seperti yang telah dijelaskan tadi, terdapat 3 cara.
Cara yang pertama menggunakan inverse matrix. Nah, seperti ini. Seperti yang tadi sudah dibahas, X sama dengan INV matriks A dikali G. Langsung hasilnya seperti ini. Langsung muncul hasilnya semuanya. Kemudian cara yang kedua, dengan pembagian matriks, hasilnya juga sama. Kemudian cara yang ketiga, menggunakan faktorisasi LU. Nah, di sini kita cari dulu matriks L dan matriks U-nya. Nah, LU ini perintah faktorisasi dari eliminasi Gauss, jadi bisa dicari dengan eliminasi Gauss. Nah, ini kan tidak terlalu terlihat ya, matriks segitiganya. Nah, kalau baris ketiga ini dipindah jadi paling atas, kan jadi 100, 0,110. Jadi terlihat kan, ini merupakan matriks segitiga bawah. Nah, sedangkan matriks U ini sudah terlihat bahwa matriks U ini merupakan matriks segitiga atas. Nah, cara mencarinya, X sama dengan inverse U dikali inverse matriks L dikali B. Ditulis seperti biasa aja tanpa titik. Dan hasilnya seperti ini. Sama, semua hasilnya sama. Jadi kita peroleh penyelesaian SPL tersebut adalah X125, X2 22, dan X3 99. Cukup sekian materi operasi matrik ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.